Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Bisma Prayogi dari Fakultas Teknik Industri. Jangka sorong adalah suatu alat ukur yang mempunyai ketelitian tinggi hingga 1/100 mm yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, diameter, dan kedalaman. Biasanya penggunaan jangka sorong ini dilakukan di manufaktur atau industri permesinan. Jangka sorong juga mempunyai skala nonius yang bervariasi mulai dari skala 0,1, 0,01, 0,02, 0,05 dan beberapa skala lainnya. Selain itu juga memiliki beberapa model, baik model analog dan model digital. Itu ada tombol pengunci. Tombol pengunci itu berfungsi sebagai mengunci hasil pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak bisa berubah. Terus rahang luar. Rahang luar itu untuk mengukur satuan panjang, diameter luar sebuah silinder atau untuk mengukur ketebalan bentuk dimensi lainnya. Terus rahang dalam, sebuah pengukur bagian diameter dalam atau inside diameter. Terus skala utama untuk menunjukkan hasil dalam milimeter, sentimeter atau inci. Nonius, skala nonius, skala pengukuran fraksi untuk satuan berupa milimeter, sentimeter, dan inci. Sedangkan besarnya biasanya 0,05 atau 0,02 dan sebagainya. Terus pengukuran kedalaman. Itu bagian ini berada di ujung dari jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur bagian kedalaman suatu benda atau kedalaman sebuah lubang. Cara menggunakan jangka sorong dalam beberapa langkah. Pertama, kendurkan baut si penguncinya itu dan geser rahangnya, geser bisa ke dalam atau keluar dengan baik. Terus hitung, jangan lupa untuk cek ketika rahang tertutup harus menunjukkan angka 0. Jika tidak menunjukkan angka 0, bisa di setting lagi. Terus adalah dengan membersihkan permukaan benda dan permukaan rahang agar tidak ada benda yang menempel yang bisa sebabkan kesalahan pengukuran. Terus tutup rahang hingga mengapit benda yang diukur. Terus cara membaca jangka sorong, lihat skala utamanya. Skala utamanya itu berampit sama skala nonius. Skala noniusnya harus 0. Nah, ntar dilihat skala utamanya itu ada di posisi ke 0-nya di skala noniusnya berapa. Terus lihat skala noniusnya, cari yang paling sejajar, garis yang paling sejajar dengan skala utama. Karena itu ketelitiannya hingga 0,1 mm. Jadi ntar dikali sama 0,1 mm skala noniusnya. Terus dijumlahkan. Ini ada contoh yang pertama tuh. Itu kan skala utamanya dari 5,3. 5,3 itu kan di bawahnya skala noniusnya kan 0. Berarti 5,3 di sini. Berarti masih ada sisanya sekian berapa gitu kan. Nah, yang sekian berapanya itu dicari di skala noniusnya. Skala noniusnya cari yang bertegak lurus sama skala utamanya, yaitu skala noniusnya yang angka 5. Angka 5-nya ini dikali sama 0,01. 0,01 kali 0 kali 5 sama dengan 0,05. Terus 5,3 ditambah 0,05. Jadinya 5,35 cm. Tapi lain kalau jangka sorong yang digital. Jangka sorong digital udah ada nilainya langsung. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrometer sekrup. Yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian dari mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Alat ini sendiri ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad 17 dengan dilatar belakangi dibutuhkannya alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Yang kedua yang saya akan jelaskan adalah bagian-bagian dari mikrometer sekrup. 1. Poros stab atau anvil. 2. Poros geser atau spindle. 3. Pengunci atau lock nut. 4. Sleeve. 5. Thimble. 6. Bracket. Dan yang ketujuh adalah rangka atau frame. Yang ketiga yang saya akan jelaskan adalah fungsi mikrometer sekrup. Fungsi mikrometer sekrup sendiri umumnya digunakan untuk mengukur diameter ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil. Yang keempat yang saya akan jelaskan adalah cara membaca mikrometer sekrup. Yang pertama, kita lihat dulu pada skala utamanya atau skala tetap. Di gambar jelas, untuk skala utama menunjukkan nilai angka 4, yang berarti nilai SU atau skala utamanya adalah 4 mm. Yang kedua, kita mencari nilai skala putar atau skala nonius.
Untuk mencari nilai ini, kita lihat nilai yang berhimpit pada garis horizontal di gambar. Nah, sudah jelas untuk garis yang berhimpit bernilai 30. Lalu nilai ini dikalikan oleh ketelitian mikrometer ini, yaitu 0,01 mm. Jadi 30 dikali 0,01 mm, hasilnya adalah 0,30 mm. Nah, 0,30 mm ini adalah nilai skala nonius. Maka hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah skala nonius sama dengan 4 ditambah 0,30 sama dengan 4,30 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Diva Hazimah. Di sini aku mau menjelaskan tentang scanning electron microscope atau SEM. Nah, kalau ada yang belum tahu SEM itu apa, SEM itu adalah mikroskop elektron yang didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. Untuk perbesarannya, SEM ini dari 10 sampai 3 juta kali, depth of field 4 sampai 0,4 mm, serta resolusi 1 sampai 10 mm. Nah, karena kombinasi dari perbesaran yang tinggi, depth of field yang besar, resolusi yang baik, serta kemampuan untuk mengetahui informasi dan komposisi kristalografi, SEM ini banyak dipergunakan untuk kegiatan industri serta penelitian. Aku di sini mau ngasih tahu gimana cara dan prinsip kerja dari SEM itu sendiri. Ini adalah gambar dari SEM. Di bagian SEM itu ada yang namanya chamber. Jadi sampel yang ingin kita uji, kita masukkan ke dalam chamber itu. Pertama-tama kita buka chambernya, lalu kita masukkan sampelnya ke dalam tempat yang sudah disediakan. Di situ ada tatakannya. Nah, setelah dari chamber, kita ke controller untuk menyalakan dan mengatur. Nah, kalau misalnya udah kita kontrol, kalau kita mau memperbesar, memperkecil, atau kita mau mencari posisi untuk men-scan, kita bisa menggunakan trackball yang sudah ada di SEM itu sendiri. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasil dari sampel kita itu di layar monitor. Di situ kita juga bisa memperbesar dan memperkecil ukurannya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu tentang prinsip kerja dari scanning electron microscope. Nah, seperti pada gambar di samping, jadi SEM itu pertama-tama ada sebuah pisau elektron yang memproduksi sinar elektron dan dipercepat oleh anoda. Lalu lensa magnetik memfokuskan elektron menunjuk ke sampel. Sinar elektron yang terfokuskan tadi akan memindai atau men-scan secara keseluruhan sampel dan diarahkan oleh koil pemindai. Lalu ketika elektron mengenai sampel, maka sampel tersebut akan mengeluarkan sinar elektron yang baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirimkan ke monitor. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moch Agung Fareji. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menentukan volume pada zat cair. Pertama-tama, siapkan zat cair dan gelas ukur. Apa itu zat cair? Zat cair adalah zat yang memiliki volume tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cair. Tuangkan zat cair ke dalam gelas ukur sesuai takaran yang diinginkan. Setelah menuangkan zat cair, amati skala pada gelas ukur, lalu sejajarkan dengan permukaan zat cair. Skala yang dihitung pada gelas ukur adalah permukaan bawah pada zat cair. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan volume zat cair sebesar 32 ml atau bila kita ubah ke satuan liter yaitu 0,032 liter. Pada gambar berikutnya, temukan zat cair menunjukkan angka 78 ml atau bila kita ubah ke satuan liter yaitu 0,078 liter. Itulah cara menentukan zat cair terutama pada gelas ukur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengukuran volume benda padat. Sebelum ke materi, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Volume bentuk benda beraturan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu pembentukan benda beraturan atau yang biasa dikenal dengan pengukuran secara langsung, dan pengukuran bentuk tidak benda beraturan atau yang dikenal dengan secara pengukuran tidak langsung. Pengertian dari pengukuran bentuk benda beraturan yaitu dengan menggunakan metode statis. Metode statis yaitu dengan melakukan pengukuran dimensi yang mengukur panjang, lebar, tinggi, dan juga mengukur dimensinya. Yang kedua yaitu pengukuran bentuk benda tidak beraturan atau pengukuran tidak langsung, yaitu dengan menggunakan metode dinamis yang menggunakan prinsip Archimedes sebagai satuannya atau sebagai acuannya. Yaitu kita di sini akan melanjutkan dengan cara contoh soal penghitungan volume benda padat. Jadi di sini ada gambar 1 dan gambar 2, yaitu gambar 1 dia ukuran 50 ml dan gambar 2-nya dia ukuran 100 ml. Ini menggunakan volume benda padat, yaitu menggunakan batu. Cara penghitungannya gampang kok, dengan cara volume akhir sama dengan dikurangi volume awal. Volume batunya itu ya volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya itu dia 100 ml, volume awalnya 50 ml. Dari mana sih 100 ml itu ketika dia dimasukin oleh batunya, 50 ml itu ketika sebelum dia dimasuki batunya. Nah, caranya gampang kok, cuma volume akhir dikurangi volume awal, 100 ml dikurangi 50 ml sama dengan 50 ml dari ukuran batu. Jadi, volume benda padat dapat ditentukan dengan mengurangi massa benda yang ada di udara dengan massa benda yang ada di dalam air. Dan massa jenis padat dapat ditentukan dari volume dan massa zat padat yang ada di zat padat tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sakinatul Aisyah dari kelompok 1. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran volume gas. Sebelumnya saya punya pantun loh. Ikan hiu makan tomat, belajar fisika yuk biar cermat. Nah, sebenarnya cara mengukur volume gas itu dapat dilakukan dengan berbagai cara loh. Tergantung dengan kondisi volume gas tersebut ketika diukur. Kondisi yang dimaksud adalah suhu dan tekanan. Jumlah gas yang sedikit dapat kita ukur volumenya menggunakan gelas ukur. Pada prinsipnya, jumlah massa jenis gas lebih sedikit dibandingkan jumlah massa jenis zat cair. Oleh karena itu, ketika dalam ruang tertutup ataupun terbuka ada suatu zat cair lalu diisi dengan gas, maka gas akan menempati ruang paling atas dan mendesak zat cair untuk berada di posisi paling bawah. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat, nanti akan saya tampilkan di papan tulis ini gambarnya. Ruang yang kosong paling atas itu adalah volume gas, sedangkan yang zat cair di bawah adalah volume airnya. Jadi kita dapat menghitung atau mengukur volume gas tersebut dengan cara membaca ukuran atau skala yang ada di gelas ukur itu di paling atas yang zat gas, sehingga kita dapat simpulkan bahwa cara mengukur volume gas itu termasuk mudah, karena kita tinggal melihat di skala gelas ukur itu berapa sih gasnya yang ada di dalam situ. Seperti itu teman-teman. Itu kan dalam jumlah sedikit. Kalau misalnya dalam jumlah banyak atau sedang bagaimana kak? Nah, kakak juga punya percobaan. Jadi untuk percobaannya kita membutuhkan balon. Yang kedua adalah wadah untuk air ya, kalau bisa yang bening seperti
kayak akuarium itu nggak apa-apa. Yang kedua adalah penggaris. So pasti kita butuh penggaris karena kita mau mengukur ya guys. Setelah itu tahap-tahapnya adalah yang pertama, kita harus meniup balonnya sehingga di dalam balon tersebut terdapat gas. Kenapa saya memilih balon sebagai media atau wadah gasnya? Karena ketika kita akan mengukur volume gas, kita membutuhkan tempat yang elastis. Setelah itu kita siapkan wadah tersebut yang sudah kita siapkan tadi, diisikan air tapi jangan terlalu penuh, setengah aja. Nah, setelah air tersebut ada dalam wadah, kita hitung atau kita ukur volume air awal. Setelah itu kita masukkan balonnya ke dalam air dan pastikan balon tersebut tenggelam ke dalam air. Ketika balon dimasukkan ke dalam air dan tenggelam dalam air, maka volume air akan bertambah. Itu adalah volume air akhir. Jadi, untuk mengetahui berapa sih volume gas tersebut, yang pertama kita hitung dengan cara mengurangkan volume akhir air dengan volume awal air. Hasilnya adalah volume gas tersebut. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk mengukur volume gas itu relatif mudah, asalkan kita mau berusaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada waktu yang panjang, boleh kita belajar bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dajanah. Saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran luas tanah. Saat kita ingin membuat sertifikat tanah tersebut diukur terlebih dahulu luasnya. Mengukur luas tanah dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional atau biasa kita singkat dengan BPN. Pengukuran luas tanah ini jika berbentuk persegi panjang, maka akan lebih mudah untuk menghitungnya. Namun, kebanyakan tanah tersebut cenderung tidak beraturan. Maka dari itu, BPN menggunakan metode segitiga. Jadi, BPN akan membagi tanah tersebut menjadi beberapa bagian segitiga dan mengukur semua sisi. Nah, ini adalah contoh dari tanah yang tidak beraturan yang telah dibagi menjadi beberapa segitiga dengan masing-masing ukuran. Nah, untuk mendapatkan luas tanah tersebut, kita harus menghitung masing-masing luas segitiga tersebut dengan rumus Heron. Rumus Heron ini melalui dua tahap. Jika kita menghitung rumus Heron itu, kita melalui dua tahap. Yang pertama itu kita harus mencari semi perimeter. Apa itu semi perimeter? Semi perimeter adalah keliling segitiga yang dibagi dua. Setelah itu kita mencari luas segitiga dengan rumus seperti ini. Berikut adalah contoh soal dari pengukuran luas tanah di bidang yang tidak beraturan. Pertama-tama kita membagi dulu bagian 1, bagian 2, 3, 4, 5 di segitiganya. Setelah itu kita menghitung luas bagian 1 terlebih dahulu. Nah, setelah kita membagi semuanya menjadi beberapa bagian, kita akan pertama-tama akan menghitung bagian pertama dulu. Yang bagian pertama itu kita telah menentukan kalau A itu 5, B itu 12, C itu 15. Dan dimasukkan ke rumus S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Setelah itu masukkan angkanya. Setelah dimasukkan angkanya, kemudian dibagi 2 dan ketemu hasilnya. Setelah S-nya ketemu 16, kemudian dimasukkan ke rumus L luas segitiga seperti yang ada di gambar. Setelah itu baru ketemu hasilnya, yaitu 26,53 meter kubik. Dan untuk luas bagian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima
seterusnya menggunakan cara yang sama seperti luas bagian 1.